zikir, berselawat, mengingat Allah, mengingat baginda Rasulullah SAW di musalla yang kita banggakan ini, musalla An-Nur. Semoga duduk hadirnya kita di musalla ini menambah keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dhulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awalkan dulu, nanti habis ini baru kita sholat, karena ini malam ada beberapa tempat nih acaranya. Ada yang 100 hari, 40 hari, ada yang rotiban untuk haji dan segala macamnya. Insya Allah nggak lebih dari 5 atau 10 menit kita bicara, hanya mengambil barokah daripada Al-Imam Al-Habib Abdul Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Kita masih membahas tentang ilmu. Disebutkan di sini wa kana Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu yaqulu akhwafu ma akhafu alaikum munafiq alim bil lisan wa qad yatamakkan mithla hadha al fajir al munafiq min ilmil kitab wa sunnah fayakunu bala 'alal muslimin fitnah. Kata Imam, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu arda, terkait ilmu yang tidak diamalkan. Karena orang punya ilmu, bisa siapa aja punya ilmu, tapi untuk mengamalkan ilmu itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang mukminin, orang-orang yang soleh, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Sebab orang kalau bukan mukmin, munafik, atau orang yang tidak soleh memiliki ilmu, maka ilmunya akan menghasilkan dosa, bahkan menjadi penyebab dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah subhanahubillah. Nah, ini gambaran daripada hal yang demikian. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu katakan, akhwafu ma akhafu, aku sangat-sangat khawatir, sangat-sangat takut, khawatir, yang tidak ada kekhawatiran yang lebih besar melainkan kekhawatiran akan hal ini. Apa itu? Munafik alimun bil lisan. Orang yang munafik tapi pandai bicara. Munafik pinter ngomong kayak tukang obat. Maaf nih, bukan yang ngomong tukang obatnya, tapi pinter ngomongnya. Itu tahu nggak? Fir'aun, kenapa banyak pengikutnya, banyak yang menyembah dia selain dia otoriter? Dia juga fasih dalam menyampaikan kata-kata, pinter orasi. Jadi kalau Fir'aun udah bicara, maka orang akan terpesona, orang akan terlena dengan ucapan demi ucapannya. Gitu. Jadi orang pinter ngomong, pinter bicara, pinter ceramah, belum tentu alim, belum tentu dia soleh, belum tentu dia ulama yang pewaris para nabi. Boleh jadi dia nggak lebih bagus daripada Fir'aun, boleh jadi dia nggak lebih mulia dari para penyembah berhala. Waliyadzubillah subhanahubillah. Maka kenapa kok dia dikhawatirkan dia bisa lebih buruk nih, padahal dia alim, ngerti ilmu, pandai bicara, ucapannya bagus. Sebab yang model begini adalah orang yang ngerti ilmu, dia akan lebih memungkinkan untuk menimbulkan fitnah, lebih gampang untuk menyebar fitnah atau hoax dan lain sebagainya, karena dia itu punya ilmu. Hal ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar selaras dengan hadis Nabi SAW, anna min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kila wa madaka qala ulama usul. Nabi juga pernah ngomong yang mirip dengan Sayyidina Umar. Apa yang Nabi bilang?
saya sangat khawatir. Yang kekhawatiran ini lebih saya khawatirkan daripada Dajjal. Kita kalau dengar Dajjal, ini Dajjal udah sakti mandraguna, segala macam dia bisa nih Dajjal nih, mengerikan, sangat menakutkan ini Dajjal. Dia omongannya menghipnotis, dia punya kesaktian yang luar biasa sehingga orang bisa gampang terpana dan bisa ikut dengan dia. Nah, Nabi ada kekhawatiran lain selain Dajjal. Berarti ini lebih dahsyat daripada Dajjal. Para sahabat nanya, siapa itu ya Rasulullah yang lebih parah, yang lebih menakutkan, yang lebih mengerikan daripada Dajjal? Maka Nabi bilang al-ulama usu'. Mereka itu adalah ulama-ulama yang busuk. Nabi gak bilang pemabok yang busuk. Nabi gak bilang penjudi yang busuk. Nabi gak bilang penggosip yang busuk. Enggak. Nabi katakan ulama usu'. Ulama ini kemuliaan ada di pangkuannya satu tingkat di bawah Nabi daripada kemuliaannya, bisa memberi syafaat untuk orang-orang yang dikehendakinya. Tapi Nabi khawatir sama orang model begini, tapi dengan catatan ada su'nya, ulama yang busuk. Ini ulama yang busuk bagaimana? Ulama yang tidak mengamalkan dengan ilmunya. Ulama yang bicaranya sesuai hawa nafsunya. Kalau sekiranya menguntungkan untuk dirinya atau kelompoknya, dia katakan ini adalah halal. Sekiranya ini merugikan untuk dirinya atau kelompoknya, maka dia katakan ini adalah haram. Begitu. Nah, kita juga mesti jeli pilih ulama. Kita apalagi zaman sekarang, bukan ulama yang di kampung aja yang kita bisa dengar. Ulama di mancanegara kita bisa dengerin lewat sosmed. Kita mesti hati-hati, mesti pilih mana yang mesti kita dengerin, mana yang mesti kita saring ngomongannya. Gak semuanya ulama pakai sorban, pakai gamis, pakai batik atau pakai pakaian ulama, ngomong pinter depan orang, ceramah sana sini kita anggap dia ulama. Tentu tukang obat masih lebih pinter bicaranya, begitu, lebih fasih daripada ucapannya. Kita mesti waspada. Kenapa kok Nabi lebih khawatir sama dia nih, ulama busuk daripada Dajjal? Sebab kalau Dajjal jelas dia emang, kita udah tahu dia busuk dari asalnya, emang dia pembawa kesesatan. Nah, ulama ini adalah label yang baik, label kemuliaan, soleh. Istilahnya kalau makanan labelnya halal, begitu. Tapi ternyata dia bawa kebusukan. Nah, orang gampang percaya sama dia. Orang mudah untuk yakin kepadanya, sehingga orang gampang dikelabui dengannya karena dia bisa mengeluarkan dalil-dalil yang sesuai kehendaknya. Kalau dalil-dalil kita cari, ketemu semuanya. Ini maaf singkat cerita, kalau seandainya ada sesuatu yang haram apapun itu, sesuatu yang haram kalau mau dicari dalilnya supaya halal bisa ketemu, semua bisa ketemu. Tinggal bagaimana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa jaga ketakwaannya sehingga dia nggak menyampaikan sesuatu sesuai kehendak maunya dia. Begitu. Apapun mau dicari halalnya bisa ketemu dalilnya. Bisa dicari pembelaannya dari nas-nas hadis atau Al-Qur'an atau bahkan ulama-ulama segala macam. Kita makanya tahu ilmu agama juga harus dibarengi juga dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang kita dapat sedikit walaupun enggak banyak kita bisa amalkan sehingga ilmu itu mendatangkan keimanan, ilmu itu menghasilkan ketakwaan, dan ilmu itu membuahi daripada rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.